يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada Jumat kali ini, pekan yang pertama, kita bisa kembali berkumpul di sore hari untuk menutup hari Jumat dengan kemuliaan, yaitu dengan menuntut ilmu. Tentunya kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan terkait dengan kajian kita setiap 2 pekanan, ya, atau sebulan 2 kalinya, terkait dengan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang serumpun dengannya. Maka kita akan mengambil tema yaitu wanita perdana. Kalau tersebut wanita perdana, berarti perempuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya. Yang biasa kita mengenalnya dengan Hawa. Nanti kita akan tahu makna Hawa itu ada satu terkait dengan warna, kemudian terkait dengan maksud, kemudian fungsi. Hawa Allah ciptakan itu di tengah-tengah antara sadar tidaknya Nabi Adam alaihi salam. Ya, jadi Nabi Adam itu tidur nggak tidur, sadar nggak sadar. Kalau bahasa kita apa? Tidur nggak tidur, sadar nggak sadar. Kayak layah-layah kriip-kriip. Itulah tidur ayam. Ya kan, tidur ayam. Itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa. Maka kemudian Nabi Adam terbangun dan langsung bertanya, "Man anti?" Siapa dirimu? Kemudian Hawa menjawab, "Imro'atun, aku ini seorang wanita atau seorang perempuan." "Walima khuliqti?" Kena untuk apa engkau diciptakan? Kemudian Hawa menjawab, "Litaskuna ilayya." Supaya engkau itu merasa tenang dengan keberadaanku. Ya, berarti bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Adam. Ya. Jadi bicara Hawa tentu kita bicara Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salam, itu Allah menepuk punggung Nabi Adam dua kali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, sudah jadi ini Nabi Adam, Allah kemudian tepuk punggung Nabi Adam dua kali. Ya, tepukan yang pertama Allah berfirman, "Adam, dari sini nanti muncul anak turunmu yang soleh." Yang ujungnya berarti di mana? Di surga. Tepukan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkata ke Nabi Adam, "Adam, dari sinilah nanti muncul anak turunmu yang ingkar, yang kafir-kafir, yang nggak mau beriman,
dan ujungnya di mana? Di neraka. Ya. Maka dari sini sebetulnya pertanyaannya, kita ini lebih lama bersama ayah atau bersama ibu? Ayo, ayo Mas Fadil, kita ini lebih lama bersama ayah atau bersama ibu? Mas Jum pokoknya ibu. Ya. Ada ayah, ada ibu. Maka perhatikan, karena ini nanti berangkatnya nyambungnya, kalau ini diteruskan itu nyambungnya nanti di peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam di mana? Bertemu di langit pertama. Ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Adam alaihi salam menoleh ke kanan, senyum, tertawa, kemudian menoleh ke kiri, sedih, nangis. Ya, ini kan di peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ketika menyalami ya Nabi Adam, bapak seluruh moyang manusia ini, ya, noleh ke kanan, senyum, tertawa. Noleh ke kiri, sedih, nangis. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani, itu Nabi Adam kenapa? Dijelaskan oleh malaikat Jibril, noleh ke kanan senyum karena Adam alaihissalam melihat nantinya anak turunnya yang soleh-soleh mendapatkan kenikmatan surga. Makanya senyum, seneng, jenengi bapaknya kok. Tapi menoleh ke kiri sedih dan nangis karena melihat anak cucunya nanti ya Allah masukkan ke dalam neraka. Kapak-kapakno itu keturunan dari Nabi Adam. Semua kita ujungnya adalah Nabi Adam. Nah, ini sangat bersangkutan sekali. Kalau Nabi Adam tidak ada yang menafikan kalau beliau adalah bapak moyang manusia. Kembali ke pertanyaan, kita ini lebih lama bersama ibu atau bersama ayah? Ya, bapak. Kok semakin banyak bapaknya? Ya, jawabannya betul yang bapak. Ya, betul yang bapak. Tapi kita harus ada sisi ilmiahnya ya, secara syariat. Kita ini bersama ibu, ya, setelah bahasa IPA-nya itu kan, ketika airnya bapak bertemu dengan airnya ibu, ya, antara air suami dan istri, mau pakai biologinya berarti ya antara sperma dan sel telur bertemu, ya, maka kemudian malaikat itu lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini didadekne apa ora? Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadikan, maka malaikat kemudian menjadikan dua air yang bertemu itu segumpal darah, kemudian segumpal daging, jadilah apa? Janin. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan jadikan, jadi apa enggak, Man? Enggak mungkin jadi. Maka kemudian bagi perempuan bisa keluar dengan siklus haidnya itu. Ya. Kira-kira malaikat mudah enggak melakukan perintah Allah? Ya, idza aradallahu syai'an an yaqula kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak, maka Allah berkata jadi. Jadi kalau malaikat laporan kepada Allah, ini ada suami dan istri, ya, ini kalau bicara normal ya, katakanlah mungkin orang-orang yang melakukan perzinahan sekalipun, ya, itu dalam bentuk kemaksiatan, ya, kalau sudah bercampur dua air itu malaikat pasti,
ya, minta perintah dari Allah untuk selanjutnya. Ya Allah, jadikan atau tidak. Kalau Allah sudah bilang jadikan, maka pasti menjadi janin. Dan malaikat tidak pernah merasa kesusahan. Nggak ada cerita laporan dari malaikat, Allah perintahkan, hei dadekno, malaikat, rada susah ya Allah, ada spiralnya. Nggak ada. Ya, nggak ada itu ya. Nggak ada namanya jadikan. Kemudian malaikat, ya Allah tadi sebelum berhubungan konsumsi pil KB dulu. Nggak ada. Kalau Allah sudah perintahkan jadi, apapun itu rintangan bikinan manusia, nggak ada efeknya sama sekali. Ya, pasti jadi. Nah, tadi ketika airnya bapak sama airnya ibu bertemu, ya, maka disitulah kemudian Allah perintahkan jadi, maka jadilah janin, yaitu kita. Lah yang dimaksud airnya bapak itu siapa? Ya kita itu yang selama ini berada di tulang sulbinya ayah. Karena Allah Subhanahu wa taala menempuh apa? Punggung. Ya, punggung Nabi Adam. Punggung di sini dari tulang punggung kita sampai tulang ekor itu ada salah satu bagian disebut dengan tulang sulbi. Ya, disitulah kita ya selama belum pisah dari tulang sulbi ayah, kemudian berbentuk sperma itu, kemudian nantinya pindah ke rahim ibu. Ya, ketika kita pindah ke rahim ibu itulah selama itu kita bersama ibu. Berarti berapa lamanya? 9 bulan atau tambah biasanya 10 hari. Ya, keumuman masyarakat Indonesia kan 9 bulan 10 hari. Berarti itu waktu dan tempo kita bersama ibu. Ya, bersama ayah berarti lebih lama atau lebih pendek? Lebih lama kita bersama kita, saudari kita itu bersama ayah itu lebih lama. Ya, makanya bagi muslimat ya, itu mungkin yang masih gadis ya, mungkin saya SMP atau SMA ya, foto selfie mama nih, atau foto bareng konco-konco nih, masih gadis-gadis ceritanya. Ya, kemudian disimpan di foldernya, atau ditaruh di album, gak diapa-apa nih wes. Ternyata 10 tahun berikutnya, 15 tahun berikutnya, nikah untuk jodoh ya sama laki-laki. Yes, normalnya habis nikah kan kemudian berketurunan. Lah ketika berketurunan, anak lahir, kemudian sansaya suwe, sansaya gede, ya bisa jalan, bisa lari, bisa ngomong, bisa buka lemari, buka laci, ada album foto, dibuka. Nah, mulai penasaran, ini foto siapa? Ya, tanya ke mamanya biasanya. Ma, ini foto siapa? Ya, mamanya bilang, ini foto mama nak. Mama saat masih gadis, ya masih muda. Ya, foto mama zaman dulu. Yang namanya anak, ya biasanya normal tanya, wong ini mamanya kok aku gak ono, ya kan? Kemudian tanya, loh aku kok nggak ada ma? Itu spontan dari mak-mak Sabang sampai Merauke di Indonesia, ya itu bisa jawabannya sama, ya. Kamu belum ada, kamu masih di sini sambil nunjuk perutnya mama, ya kan? Kamu masih di sini, kamu masih di perut mama. Ini hoak sistematis dan turunan, mas. Ya, ini harus diluruskan, ya, ya enggak? Biasanya gitu, kamu belum ada, kamu masih di sini di perutnya mama. Dari mana perut mama? Enggak. Harusnya jawaban yang benar gimana? Kamu masih di tulang sulbi bapakmu itu yang benar, ya. Nah kalau tulang sulbi itu apa ya? Ya rekan-rekan googling itu. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya pokoknya bagian dari tulang ekor. Mudahnya gini mas, kalau kita sering berkecimpung dalam dunia ahli kubur, maksudnya gali kuburan, ya gali kuburan lama itu.
Kan biasanya kan ada yang tinggal tengkorak, ada yang tulang belulang, ada yang tulang-tulangnya udah nggak ada. Sudah puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun. Sehancur-hancurnya tulang jenazah, itu tidak mungkin hancur tulang satu ini, yaitu tulang sulbi. Mas. Ya, tulang sulbi itu nggak mungkin hancur. Jadi orang itu kalau gali kuburan tua, mau ditimpuk dengan jenazah yang baru, ya, itu mesti ada tulang sulbi dari jenazah-jenazah sebelumnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nanti membangkitkan manusia di hari kebangkitan itu dari tulang sulbi itu. Ya, jadi Allah menciptakan manusia muda sekali, apalagi Allah menghidupkannya kembali. Lebih gampang. Nah, bagaimana Allah menghidupkan? Salah satunya melalui tulang sulbi. Allah hidupkan ya manusia ini besok kelak di hari kebangkitan. Ya, jadi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menepuk punggung Nabi Adam, ya itu sudah memberitahu Nabi Adam bahwa dari sini anak turunmu keluar yang soleh-soleh. Dari sini pula ya tulang sulbinya Nabi Adam juga nanti akan muncul anak turunmu yang ingkar-ingkar, yang kafir-kafir, yang nantinya menjadi ahli neraka. Nah, kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam Allah masukkan ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatannya, ya macam-macamnya itu semuanya, ternyata masih satu yang Nabi Adam apa istilahnya kurang nyaman, Mas. Padahal di surga sudah ada kenikmatan, tapi Allah melihat Nabi Adam masih merasa kesepian. Maka tadi di tengah sadar dan tidaknya beliau, Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dengan fungsinya untuk menemani dan membawa kenyamanan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, maka laki-laki itu meskipun besok di surga, ya itu kenikmatan yang mesti digaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Bidadari. Kenapa? Karena senikmat-nikmatnya apapun yang ada di surga bagi laki-laki, kalau tanpa pasangan itu sepi, Mas. Ya, kalau masalah dunia itu urusan lain. Ini bicara surga. Nah, kemudian Hawa ini nama pemberian dari Nabi Adam. Ya, yang ngasih nama Hawa itu Nabi Adam. Iya, yang ngasih nama Hawa, sebutannya Hawa itu Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Allah telah mengajari Nabi Adam berbagai macam ilmu, termasuk nama-nama. Jadi Nabi Adam sudah punya ilmu, makanya ketika diciptakan pasangan baginya, maka Nabi Adam memberikan nama untuk pasangannya, istrinya itu bernama Hawa. Nah, arti Hawa itu apa? Ini ada tiga ini. Bisa diambil dari sudut warna, bisa diambil dari sudut maksud dan fungsi. Pertama, Hawa itu secara warna itu sufroh. Sufroh itu maknanya satu, campuran merah dan hitam. Apa mas jadinya? Merah dan hitam itu gimana? Saya nggak tahu. Marun berarti. Merah sama hitam, marun. Kemudian ada yang warnanya kecoklatan. Kemudian putih tidak, hitam tidak. Ya. Warna apa terus mas? Ini biasanya manusia kulitnya kan gitu. Putih banget enggak, ireng banget enggak. Warna apa itu? Enggak tahu makanya. Arti Hawa itu berarti. Ya, arti Hawa itu sufroh. Sufroh itu antara merah campur hitam.
Merah marun. Merah marun itu merah hati ya? Merah darah. Merah darah. Ya. Kemudian makna berikutnya, Hawa itu warna yang kecoklatan. Ya. Makanya nanti bisa dilihat di tafsirnya Imam Qurtubi, kemudian di tafsirnya Baydhawi, Nabi Adam itu warnanya nggak putih banget, juga nggak hitam banget. Ya Asia banget kan berarti itu. Ya. Jadi Allah itu ciptakan Hawa itu sebetulnya nggak putih banget enggak. Ya, nggak putih banget enggak. Ada sisi coklatnya. Ya. Bahkan cenderung ada kehitam-hitamannya. Nah, ini wanita pertama yang Allah ciptakan ini, yang super cantik ini. Ya, maka definisi cantik itu kan nggak mesti harus ya putih banget malah jadi pucet. Ya. Makanya kemudian biar tidak rasis, biar nggak mesti putih-putih banget, hitam-hitam kelam ini, makanya bahasanya kan kemudian glowing, ya kan, arek apa wae warnane sing penting glowing. Ya, itu kan sudah seakan-akan jadi adil. Ya. Kemudian yang berikutnya, makna Hawa secara maksud, Hawa itu artinya hayyun. Hayyun itu berarti hidup. Adam itu Allah ciptakan dari mana? Dari tanah liat. Dalam kondisi apa? Mati. Tanah liat bukan makhluk hidup kan? Kemudian Allah ciptakan jadilah Adam, jadi manusia. Adapun Hawa diciptakan dari mana? Dari sesuatu yang hidup. Siapa itu? Adam, tulang ya, hidup Nabi Adam. Makanya kemudian dikasih nama Hawa karena memang beliau itu dari ciptaan yang hidup. Ya, kemudian beberapa ahli ilmu memberikan makna hidup artinya ya dari sinilah kehidupan, lahir berbagai macam bentuk manusia. Itu maksudnya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dari tanah liat itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita diciptakan dari mana? Ya tadi mas, proses yang tadi. Ya, dari tulang sulbi cairan tadi. Sudah bukan tanah liat lagi. Mas Jum itu diciptakan bukan dari Lempung, Wonogiri enggak. Sudah bukan. Kita ini sudah bukan lagi. Kita diciptakan proses alamiah yang Allah jadikan fitrah, laki-laki perempuan menikah kemudian bercampur itu. Sudah bukan dari tanah liat lagi. Betul bapak kita semuanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat. Sama kayak bangsa jin. Bangsa jin itu diciptakan dari api pertama. Ya, pertama jin sing pertama itu Allah ciptakan dari api. Selanjutnya ya sudah mereka ada juga pernikahan bangsa jin, perkawinan bangsa jin. Ya sudah normalnya di bangsa mereka berketurunan. Ya. Di dunia ketika syariat menjelaskan bahwasanya mereka yaitu bangsa jin yarawnakum min haitsu la tarawnahum, mereka bisa melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihat mereka. Ini fitrahnya bangsa jin memang di dunia. Tapi nanti di akhirat dibalik. Ya, di akhirat dibalik. Kita bisa melihat kondisi mereka, mereka tidak bisa melihat kondisi kita. Ya, ada kebalikannya, Mas. Tenang aja, sekarang nggak bisa ngeliat jin, besok ganti dibales, Mas. Jin nggak bisa ngeliat kita. Kita yang bisa ngeliat mereka. Apakah mereka juga mendapatkan kenikmatan surga atau mereka mendapatkan ya siksa di neraka? Kita lebih tahu ya dibandingkan mereka di hari itu. Ya. Kemudian secara fungsi berikutnya, Hawa bermakna memberikan perlindungan, melindungi. Ya, ini 3 arti Hawa. Jadi Hawa artinya yang pertama hitam nggak hitam, putih nggak putih ya, ada sisi kecoklatannya.
Kemudian Hawa juga bermakna hidup, ya, karena memang dari situ semua kehidupan, ya, nenek moyang. Makanya Hawa, ya, di sirah Nabi itu dikuburkan di mana wafatnya? Dikuburkan di kota Jeddah, ya, di kota Jeddah, yaitu kota Jeddah. Kenapa daerah itu dinamakan Jeddah? Jeddah ini artinya nenek, grandma. Ya, Jeddah itu nama kotanya kan namanya Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab. Ya, Jeddah itu artinya nenek. Jeddah, Jeddatun itu nenek. Ya, kenapa? Karena disinilah dimakamkan Hawa yang dikenal dengan nenek moyang manusia. Makanya kotanya disebut kota Jeddah, kota nenek. Artinya di situ ada kuburannya Hawa. Ya, karena darinya semua kehidupan manusia mulai ada. Sebagaimana riwayat Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, ya, At-Tabari, bahasanya Hawa lahir berapa kali melahirkan? 20 kali, ya, melahirkan kembar. Ya, Hawa itu melahirkan 20 kali, setiap kelahirannya pasti kembar. Berarti anaknya Nabi Adam Hawa berapa? 40. Ya, 40. Tapi nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, jadi antar anak itu menikah, ya, dengan sekandung, ya, tapi bukan kembaran. Bisa memahami enggak ini? Ya, ya mau nggak mau tetap sekandung kan, lahirnya mesti dari rahimnya Hawa. Tapi yang bukan kembaran, karena setiap lahir itu mesti kembar, laki perempuan, ya, gitu, ya. Tapi diminta, ya, kemarin laki-laki bareng, perempuan bareng, ya, bisa jadi. Tapi kebanyakan tafsirnya kan laki perempuan. Lah, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anaknya bukan dengan yang kembaran, laki perempuan ini langsung nikah enggak, tapi dengan yang berikutnya atau yang sebelumnya. Kemudian maksud yang berikutnya, nama Hawa berarti melindungi, karena namanya sosok fitrahnya seorang wanita, seorang ibu itu pasti melindungi. Setidaknya melindungi siapa? Anaknya, bayinya. Itu mesti kalau dipeluk ibunya tenang dia. Kalau ada di dekapan ibunya pasti merasa terlindungi. Jadi itu fitrah sudah ke bawah, ya, sampai kapanpun. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hawa ini diciptakan kemudian berpasangan dengan Nabi Adam ini selama di mana? Di surga. Tetapi Hawa melahirkan itu sudah ada di dunia. Ya, Allah pasangkan Hawa dengan Nabi Adam itu masih di surga. Mereka hidup bareng masih di surga. Sampai kemudian tergoda dengan iblis pun itu juga masih posisi di surga. Ya, meskipun nantinya kemudian mereka Allah turunkan di dunia, dan di dunia inilah kemudian Hawa hamil melahirkan sampai berketurunan hingga hari ini. Nah, pelajaran berikutnya yaitu godaan iblis. Ya, godaan iblis. Godaan iblis itu ada 6, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini dialami oleh Nabi Adam, Hawa, dialami oleh nabi-nabi berikutnya, dialami oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Kita pun juga mesti. Oh, ini langkahnya setan kok. Ya, langkahnya iblis di dalam menggoda manusia ini tidak keluar dari 6 ini. Ya, tidak keluar dari 6 ini. Pasti salah satunya. Yang pertama,
godaan iblis itu mesti menjadikan orang itu kafir, musyrik. Ini yang pertama. Ya, ini kalau langkah yang pertama kafir, jadi kafir. Ya. Ini langkah yang pertama berhasil, iblis sudah ketawa ketiwi. Ya, sudah lepas tangan dia. Udah jelas kafirnya, jelas musyriknya kok. Ya kan? Udah nikmat sekali iblis sudah, nggak mikir yang lainnya. Lah ini biasanya untuk orang-orang yang jauh daripada iman, jauh dari amal soleh, ini mudah sekali. Hanya berbekal ya mungkin kalau di kita dengan istilah hanya berbekal KTP tok sing Islam gitu loh Mas. Ya digiring dengan istilah ya kearifan lokal, ya adat istiadat, budaya leluhur atau sejenisnya yang padahal intinya di situ kemusyrikan. Maka jangan heran setiap ada pertentangan di pertama ini, iblis, setan, baik itu dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, nggak mungkin terima. Ya, mesti bikin ulah itu udah pasti, nggak mungkin nggak. Ya, makanya contohnya ya, ini dari Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ya, itu ngomong sendiri dulu yang namanya setan dari bangsa jin itu sangat takut kepada manusia. Karena mereka tahu manusia itu jauh lebih mulia. Mereka takut. Sampai suatu ketika manusia setiap melewat tempat-tempat yang dibilang angker, wingit, itu kemudian minta izin kepada penghuni daerah setempat. Ini kalau bahasa kita nuwun sewu mbah, numpang lewat. Lah itu pertama itu kayak gitu. Ya. Pertama kayak gitu. Maka kemudian jin-jin itu mulai merasakan, loh kok manusia kok sekarang lewat sini dadak minta izin. Akhirnya jin merasa sombong dia. Wah, kesempatan ini. Semakin banyak orang lewat minta izin, semakin banyak orang lewat minta izin, maka saat itu dibikin malapetaka memang. Entah kecelakaan, entah kehilangan, macam-macam. Sampai kemudian manusia tunduk apa yang diperintahkan oleh penghuni wilayah angker itu. Ya, disuruh naruh tumbal mau, ya disuruh naruh sesuatu mau, ya permintaan jin-jin itu diikuti. Nah itu yang terjadi dulu. Itu zaman siapa? Masih zaman sahabat masih hidup. Ya, tabiin masih banyak itu. Maka kalau hari ini, ya kalau di perempatan jalan-jalan itu masih ada yang pakai sebar bunga itu, ya dengan niat biar nggak ada bala, biar podo selamat, macam-macam. Coba sampai nilangi mas, ya disadarkan orang-orang itu. Besoknya kemudian nggak nabur bunga lagi, delengen, yakin anak kecelakaan, mas. Ya kan? Yakin ada kecelakaan. Itu ujian datang dari Allah itu. Orang yang beriman berusaha mengikhlaskan tauhid, orang yang tidak beriman mulai komplain. Yo toh kandhani kok, makane sebar kembang, wong kembang regane piro toh? Malah dadi molo toh. Ya, itu memang godaan pertama setan kayak gitu. Ya, itu disadari nggak disadari, ya sampai hari ini masih ada. H-4 wafatnya Nabi SAW. Ya, H-4 berarti katakanlah kalau ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Selasa Rasul nggak ada. Hari ini Rasul berpesan, la'anallah al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasara. Ya, apa alasannya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi, orang-orang soleh di antara mereka jadi apa? Masjid, tempat ibadah. Itu pesan Nabi H-4. Diulang lagi dakwah selama 22 tahun. Artinya Rasul sudah ngasih wejangan besok mesti ada
orang-orang yang membangun kuburan, mengkultuskan kuburan, ya bahkan minta doa di kuburan, ibadah ngaji sholat di kuburan. Itu udah dipesankan Nabi, dan ternyata hari ini jelas tuh kuburan anak sing dicungkup, ya dibikin kayak rumah gubuk atau yang tanpa cungkup, ya cuma dikijing, dipager, sampai marketingnya beli kijing bonus kijing. Lah sing siji ndek sapa kuwi? Ya. Lah keluargane sing mati cuma satu lho, beli kijing, bonus kijing. Lah iki nyedakne anak sing matine lho. Masya Allah. Itu yang pertama. Ini sukses, artinya setan gagal. Masuk ke nomor 2, apa itu? Beramal amalan yang tidak ada contohnya. Ya. Ini yang kedua. Jadi setan nggak langsung ini gagal, langsung mengajak orang, durhaka aja sama orang tua, ya, atau khianat aja, korupsi aja, enggak. Kenapa? Karena orang itu kalau pakai hati nurani, maling itu baik apa enggak, Mas? Enggak usah bicara dalil, ya, durhaka sama orang tua dosa besar. Makanya setan nggak langsung nembak ke situ. Setan nembak yang ini. Orang yang sudah mulai semangat beribadah, tapi nggak punya ilmu, mulai di sini digodanya. Dia beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang yang nomor 2 ini berpotensi tidak mau tobat, Mas. Tahu alasannya? Karena dia merasa di atas kebenaran. Lah piye pengen tobat wong dhek merasa bener, Mas? Ya kan? Contohnya. Salat sudah diajarkan. Kita kadang yang ngaji salat di sini. Ya kan? Salat wajib diajarkan, salat sunnah ada pelajarannya. Artinya Rasul ngajarkan itu. Wajib 5 kali, salat sunnah dari rawatibnya ada, salat sunnah malamnya ada, witirnya ada, pagi siangnya ada duha, ada salat sunnah wudu, ada salat istikharah. Ya, jelas itu salat-salatnya itu. Lah ada sebagian kaum muslimin sing ngerasa kurang, Mas. Gawe salat dhewe, salat raghaib. Ya. Biasanya di bulan Rajab kayak gini ada, Mas. Nanti salat raghaib. Ada salat Rebu Wekasan. Ya. Nabi loh, paham Rebu Wekasan dari mana coba? Ya kan? Nabi nggak tahu Kliwon, Legi, Paing itu Rasulullah nggak tahu. Ya, kemudian ada sholat Rebu Wekasan. Pokoknya kalau bulan ini ditutup dengan hari Rebu, itu mesti elek. Makanya kita sholat. Maka sholatnya disebut dengan sholat Rebu Wekasan. Nah ini orang yang melakukannya, kita sadarkan, susah, Mas. Kenapa? Karena merasa benar. Loh, aku kan sholat, ibadah. Beda sama orang maling, Mas. Langsung tahu ini dosa. Rasul dari malaikat Jibril itu udah ngajari sholawat kepada Nabi itu seperti ini, mengucapkan salam kepada Nabi seperti ini, ya sebagaimana tahiyat kita itu, ya sholawat Ibrahimiyah, atau yang paling ringkas saja, paling pendek ketika diucapkan Nabi Muhammad kita menjawab, membalas Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ada pelajarannya. Ya kita ini merasa kurang, maka kemudian menciptakan sholawat-sholawat baru. Ya, apalagi dengan adanya alat-alat musik mah, ada sholawat versi koplo, sholawat versi reggae, versi dangdut, versi keroncong. Lah ini terus piye terus gini, Mas. Ya. Ya itu kalau kita luruskan, nggak semua orang mau. Kenapa? Karena merasa benar, ini ibadah, wong sholawat masuk salah. Hati-hati, ini godaan setan nomor 2. Ya, nomor 2 di sini, dan banyak orang itu terjatuh. Puasa wajibnya Ramadan, sunnahnya tahunan ada Arafah, Muharram, bulanannya ada puasa Ayyamul Bid, pekanan ada Senin Kemis. Masih kurang,
Gawe poso dhewe, Mas. Poso mutih, poso ngrawat, poso wetone dhewe, wetone wong liya. Ya kan? Apa ya akhirnya? Ya, ketika kita nasihati enggak semuanya langsung sadar. Kenapa? Karena merasa di atas kebenaran. Padahal itu sama sekali bukan ibadah, itu godaan iblis, itu setan. Ya, macam-macam. Ya, emang dihembuskan oleh setan kepada orang-orang yang semangat beribadah tapi tidak diimbangi dengan ilmu, akhirnya mudah terjatuhkan. Ya. Yang ketiga, kalau ini sukses manusia tahu sadar, maka setan pakai yang ketiga yaitu dosa besar. Nah ini yang dipraktekkan setan kepada Adam alaihissalam dan Hawa. Kan nggak mungkin ke sini. Tahu, iblis tahu nggak mungkin. Ya Adam nggak mungkin bisa dirubah langsung musyrik, gitu nggak mungkin. Ya dengan ini ya belum banyak syariat saat itu. Ilmunya lebih banyak Nabi Adam daripada iblis. Maka kemudian memakai dosa besar. Ya, diminta untuk memakan pohon yang terlarang, buah yang terlarang. Ya, akhirnya mereka hanyut dengan godaan iblis itu. Nah, kita pun sama, Mas. Mulai dosa-dosa besar. Ya, mulai dibikin. Dosa besar itu tandanya apa? Kalau ada laknat Allah, ada azab, ada kabar berita siksa neraka. Buang air nggak cebok, dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Alasannya apa? Ancaman siksa kubur dulu. Karena ada ancaman siksa kubur, maka kencing atau buang air tanpa cebok dosa besar. Ya, seperti itu. Ya, emang polesan dari siapa? Dari iblis. Ya, dibikin seperti itu. Ya. Yang musliminnya sama. Ya, yang mulai suka kajian, ya, mulai bisa motong-motong video kajian. Ya, sesuai hawa nafsunya. Ustadz yang cocok dicopot, diambil, di-cut. Ustadz yang daerah cocok diambil, di-cut. Ditempuk nih, Mas. Wah, sing bener iki ya. Padahal ini masih sama-sama, akidahnya masih sama, metode berdakwahnya masih sesuai dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang disengaja, ya. Maka ini dengan dosa besar. Banyak kaum muslimin yang juga jatuh di sini. Ya. Yang awalnya hubungannya baik dengan orang tua, ya, kemudian mulai ngaji, mulai taklim, orang tuanya umpamanya belum sholat, akhirnya orang tuanya dijauhi. Yang sebelumnya nggak pernah getak wong tua, ya malah iso getak wong tua. Ya, ini malah berarti kan ada sesuatu. Harusnya ketika kita tahu lebih bisa berdakwah kepada orang tua. Betul orang tua salah, tetap nggak kita benarkan nggak sholatnya. Tapi kita tetap harus memakai akhlak di dalam meluruskan. Karena bahasa akhlak itu bahasa yang masih menyambungkan Nabi Muhammad dengan para paman-pamannya. Sama Abu Lahab itu masih musuh dalam dakwah. Tapi kalau Abu Lahab ditanya Muhammad itu secara kehidupannya, ya interaksinya dengan masyarakat Arab gimana? Abu Lahab nggak bisa jawab kecuali Muhammad adalah manusia paling jujur, paling amanah, ya kan? Paling tanggung jawab. Itu keluar dari lisan siapa? Abu Lahab. Meskipun nggak terima dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi bahasa akhlak, ya itu masih bisa menyambungkan dakwah Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy yang itu notabene keluarga beliau. Nah ini contohnya, durhaka dimasukkan, ya durhaka kepada orang tua, ya durhaka kepada guru. Ya. Ini contoh-contoh di lapangan, Mas, seperti saya ya alhamdulillah dari 2006 lah kita mulai terjun mengajar sampai hari ini udah ada murid yang udah lulus, murid yang sudah ilmunya
jauh lebih tinggi dari kami. Ya Masya Allah kita bangga, selaku pengajar kita bangga. Tapi ada di antara mereka yang malah saiki orang nanti ngucapnya salam, ya nyesat-nyesatnya gurune ya ono Mas gitu. Ini hati-hati ini masuk di sini. Masuk di sini. Ya, nah itu setan seperti itu. Ya. Baru kemudian diikuti kalau ini sukses, gagal setannya diikuti dengan dosa kecil. Ya, dosa kecil itu sebetulnya dengan istighfar udah langsung diampuni. Ya, diampuni dengan istighfar gitu aja. Kita ada minuman panas kita damoni Mas. Itu kan bagian dari dosa kecil. Nggak boleh kan? Ya, tapi kalau kita istighfar itu langsung hilang. Ya, kita pakai sendal hanya pakai sebelah kiri saja. Ya kan? Atau ya masuk toilet kanan dulu, keluar malah kiri dulu, masuk masjid kiri dulu, ya kayak gitu-gitu. Itu kan dosa-dosa kecil itu. Ya, dosa-dosa kecil. Tapi jangan lihat kecil besarnya. Kita ngelihatnya dosane kuwi. Karena kalau dosa kecil dilestarikan, lambat laun jadi dosa besar juga. Ya, makanya dosa kecil itu selagi kita sadar, kita istighfar aja, itu langsung hilang kok Mas. Ya, itu kemuliaan orang kalau tahu, orang kalau sadar demikian. Kemudian yang kelima, itu mulai bermain dengan mubah. Mubah itu gimana Mas Taufik? Ya ora dosa, ora enek pahala kan gitu. Segala sesuatu ya yang isinya duniawi ini sebelum asalnya itu mubah. Makan, minum, berpakaian, duwe gadget, itu semuanya mubah. Kita dakwah pakai seperti ini, mubah-mubah aja awalnya. Ya, tapi terkadang kemudian digiring ya manusia itu untuk bermain-main lebih lama dengan hal yang mubah sampai terjerumus meninggalkan hal-hal yang jauh lebih mulia. Ya, punya gadget mubah tapi sedina utuh main terus. Sampai orangnya ke HP iki jempolnya ngene-ngene dhewe lho, Mas. Ya kan? Itu kan berarti udah over. Ya, bahasa kita overdosis. Ya. Kemudian umpamanya berdakwah dengan sosial media. Ya, semacam ini kan mubah sebetulnya. Ya, kita apalagi kalau niatkan ibadah jadi pahala. Tapi kalau membawa manfaat untuk orang itu kan masya Allah ini mubah yang berpahala. Tapi kemudian setan mulai membisikkan itu. Pokoknya lah orang ya apapun itu harus pokoknya dikonten gitu. Wah, lah orang dikontennya rasido ngamal lah itu yang jadi overdosis kan. Mubah digiring sama setan. Itu hati-hati. Itu bagian dari godaan setan. Yang pasti dialami oleh kita semuanya, termasuk tadi Nabi Adam dan Hawa. Kemudian yang keenam yaitu mulai disibukkan dengan dua amalan. Ya, yang terakhir ini disibukkan dengan dua amalan al-mafdhulah. Apa itu al-mafdhulah? Amalan ini mulia, tapi kemudian bertabrakan kemuliaannya itu salah satunya. Ya, salah satunya. Ya, contohnya ya, umpamanya ada orang Jumatan. Ya, khotibnya mulai berkhutbah, cuma kita males dengerin, Mas. Ya kan? Males dengerin, males ngrungokne. Oh, khotibnya sepuh, suaranya gak jelas, wis aku tak dzikir wae. Ya kan? Akhirnya dzikir. Subhanallah, alhamdulillah. Dzikir bagus apa enggak? Bagus, tapi di posisi itu bukan dzikir, itu setan. Ya, itu setan. Kenapa? Karena kita punya kewajiban dengarkan khutbah. Ya, ini kalau orang biasanya malah dolanan HP, wah itu lebih setan lagi itu. Ya kan? Lihat ngaji wae itu bukan dihitung ngaji, itu godaan setan. Orang kewajibannya cuma satu kok dengarkan khutbah. Salat juga sama, salat tahu imamnya dawa iki. Wis tak anteni meh rukuk wae lah.
Ya kan? Pamane taraweh, ya tak anteni meh rukuk wae. Terus ngapain? Enggak ngapa-ngapain, ngaji, Mas. Ngenteni mbek ngaji, ngaji apik apa ora? Bagus. Itu kalau dilakukan setelah sholat, ngajinya berpahala besar. Cuma masalahnya di waktu yang dia hanya punya satu kewajiban, apa? Ngikuti imam. Ya, ini setan ini, masuk yang nomor 6. Ya. Masuk nomor 6. Ya, ada majelis ilmu, mamanya kajian, ya. Mamanya lagi males ki, buka HP. Lazada, Tokopedia, ya kan? Lah aku ya, itu enggak dosa. Buka. Tapi kan ada kepentingan yang lebih mulia, yaitu ya fokus kepada ilmu. Ya ini sebetulnya masuk ke ini. Ya kan? Nah itu Bang, ini semua dari kita tidak mungkin lepas. Tidak mungkin lepas. Maka dengan kita tahu ke-6 ini, kemudian kita bisa sadar. Ya, kita bisa sadar. Ya, makanya kemudian kalau para sahabat memang mereka dikenal dengan radhiyallahu anhum baradu'an, ya. Allah meridhoi mereka, mereka juga ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke-6-6-nya ini di hadapan para sahabat mudah sekali, mereka cepat sadar. Oh, saya ini lagi dicoba dengan nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Mereka cepat sadar. Lah kita karena kedanggalan ilmu, kurangnya ilmu, terkadang kita belum tahu ini. Ya, sebetulnya kita ini lagi digoda, cuma yang sebelah mana? Ya, banyak. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya ya dari Hawa muncullah anak-anak keturunan yang banyak sekali. Ya. Bahkan nanti di dalam surat An-Nisa, ya ayuhan nabi ittaqullaha, gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya. Jadi kalian diciptakan dari yang satu. Siapa yang satu? Nabi Adam. Itu memang bapak moyang kita semuanya. Dan itu dipahami oleh semuanya, Mas. Ya, sampai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu masih meyakini ini semuanya. Makanya nanti bisa dilihat koalisi Nikea. Ya, nanti bisa di googling, Mas. Sampai kita hari ini nggak tahu Nikea itu di mana. Ya kan? Nikea itu di mana sampai kita nggak tahu, Mas. Ya, konsili Nikea, betul sekali. Ya, konsili Nikea. Kalau sekarang sih katanya sih masuk bagian Turki. Ya, cuma atlas kita, global kita kan lebih dikuasai orang kafir. Jadi memang ini disembunyikan. Ya, konsili Nikea itu ada pertemuan antara pendeta-pendeta Nasara dengan pemimpin-pemimpin Nasrani juga. Ya. Kenapa? Karena di wilayah Syam saat itu ada masyarakat Nasrani Arsyiyin. Ya, Arsyiyin. Makanya suratnya Nabi Muhammad kepada Heraklius, kepada Kaisar Romawi, ya, aslim taslam, masuk Islamlah engkau kalau pengen selamat. Kalau kamu tidak mau menerima Islam, kata Nabi Muhammad kepada Heraklius, kamu akan mendapatkan siksa karena kamu tidak mengimani Injilmu. Ya, di Injil karena ada kriteria Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad SAW, dan kamu akan mendapatkan siksa dari rakyat atau karena rakyat Arsyiyin. Rakyat Arsyiyin itu kaum Nasrani di bagian Syam. Mereka masih berkeyakinan monoteisme. Ya, saat itu makanya di Konsili Nikea itu kan ada berseberangan antara yang pro dengan Trinitas, ada yang tidak. Ya, dan orang-orang Arsyiyin itu orang-orang yang tidak mau menerima Trinitas. Kenapa? Bagi mereka Nabi Isa itu ketika lahir dan bisa ngomong, apa yang diucapkan Nabi Isa? Ya, bahwasanya aku ini adalah
Abdullah wa rasuluhu. Hamba Allah dan utusannya. Nabi Isa nggak menyebut anak Ibnullah, nggak nyebut gitu. Saya putranya Allah, nggak nyebut. Ya makanya orang Arsyiin mereka beragama Nasara, cuma ya masih tetap kafir juga karena nggak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka berkeyakinan monoteisme. Mereka nggak mau menerima Trinitas. Bagi mereka Nabi Isa tetap hamba dan utusan Allah. Ya. Tapi karena saat itu pemimpin Romawinya dan pendeta-pendeta tertingginya penganut Trinitas, maka bangsa Arsyiin ini yang terkalahkan akhirnya dalam konsili ya Nikea. Ya, seperti itu. Makanya kemudian entah kedepannya kemudian dikenal dengan Protestan dan lain seterusnya, itu bagian dari sejarahnya demikian. Ya, maka kalau hari ini apa saja yang bentuknya 3 dibilang Trinitas, ya kita nggak terima. Seperti kita belajar tauhid, belajar akidah Islam, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada asma wa sifat. Ya, ini 3. Oh berarti kamu juga berpaham Trinitas. Waduh ya, ini wong keblinger ini. Namanya ini gebiah uyah. Pokoknya sing telu, ya kan mesti Trinitas. Wah ya nggak benar juga, mosok. Ya kita meyakini ada 3 apa. Ya maksud ini juga makna Hawa ada 3. Oh ini berarti Trinitas. Oh kabeh pokoknya sing asin diomong uyah ya upil gareng asin. Ya kan? Kan namanya juga enggak uyah. Ya. Nanti kalau mamanya Mas Taufik ya punya istri 3, Mas Taufik Trinitas. Kalau enggak tambah Trinitas. Ya nggak bisa seperti itu ya. Nah ini ya salah satu cobaan di dalam berakidah. Ya, ini secara materi terkait dengan ibu kita sekalian yaitu Hawa. Memang sedikit riwayat karena memang banyak datang dari Israiliyat yang belum terlalu jelas kesahihan atau kedhaifannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kamu mau ditanyakan. Sudah lama nggak ketemu Mas Taufik ini. 2 kali pertemuan nggak ada Mas Taufik. Mas Tani monggo. Kalau pas jumatan boleh membalas sholawat itu? Boleh. Kalau membalas sholawatnya itu boleh. Ya, baik itu dalam hati ataupun didengarkan sendiri. Jadi ketika khotib menyebutkan nama Nabi kita, Rasul kita, ya, atau ada Muhammad, kemudian dalam hati kita Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Tidak apa-apa. Ya, sebagaimana dimanapun, nggak mesti di majelis Jumatan, dimanapun, pemais kajian seperti ini saya mengucapkan Rasulullah, ya kan, Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin rekan-rekan bisa jawab itu di hati boleh, diucapkan, diperdengarkan sendiri boleh. Ya kalau waktu sholat atau waktu Jumatan itu kan kita nggak bisa mengganggu yang lain, maka ya pelan itu yang terbaik, seperti itu. Yang lain, sudah waktu, monggo. Dalam taklim, Pak. Dalam taklim? Ya, kita bolehkah ketika sambil mendengarkan taklim sambil berzikir itu gimana, Pak? Nah, sambil berzikir, ini nomor 6. Ya, zikir, taklim apapun. Maka lebih baik kalau kita memang ini kita izin, kita tinggalkan taklim itu, ya untuk kemudian kita hajat kita apa? Ya, hajat kita apa? Makanya contohnya ini rodok sensitif harian ini. Bahkan saya juga di WA rodok pedes dengan rekan-rekan. Jadi itu masalah donasi. Ya, ini praktek di lapangan, Mas. Ini kasus saya sama beberapa rekan-rekan ya dai itu yang kemudian rekan-rekan itu mulai tersibukkan dengan penggalangan dana. Ya, penggalangan dana. Ya. Memang nggak salah, penggalangan dana nggak salah. Dan itu bagus-bagus saja. Untuk Semeru, untuk berapa ini. Tapi karena saya tahu, yang saya maksudkan ini teman-teman yang kesibukannya ya mirip kayak saya. Artinya di sekolah, ya, di kajian, artinya membawakan ilmu. Tapi karena kemudian sibuk dengan donasi, akhirnya kelasnya berantakan, kajian akeh libure, ya kan? Makanya kemudian ya kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kemudian alasannya itu kita ini juga ngurusi kepentingan umat ini.
Lah gambarnya sekarang gini, kita bantu orang, ya kita bantu orang itu ngasih beras, ngasih ya sembako mama, itu kebaikan, ya itu baik, nggak ada yang bilang buruk. Tapi kalau kita datangi orang atau ngajak orang ngasih ilmu, lebih mulia mana? Ayo, siapa yang jelas ilmu, karena ilmu itu yang nantinya bisa nurun terus, bisa jadi pahala jariah, macam-macam. Ya meskipun kebaikan zahiriyah sembakonya itu tetap kebaikan. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu, tentunya ilmu itu lebih mulia. Cuma ya kita ini karena melihatnya biasanya hanya sebatas nominal, maka terkadang ya kita tersilaukan dengan itu. Ya, maka kasus-kasus yang seperti ini ya zikir baik, ya tapi di situ ada ilmu yang lebih mulia. Maka kita ada di ilmu tersebut. Ya kalau mau memisahkan diri silahkan izin keluar, mungkin di luar bisa menyelesaikan hajatnya atau pengen mungkin zikir sore sendiri itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau dia berada di majelis ilmu itu sebetulnya neraca di sisi Allah itu jauh lebih mulia. Ya. Jadi bukan kemudian ngedonkan yang berbuat baik yang lainnya, enggak. Kita sedang membandingkan sesuatu yang mulia dengan yang lebih mulia. Karena ilmu itu yang paling mulia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama apa? Al-qalam. Pena. Ya, dan Allah perintahkan nabi kita, ya, dakwah malaikat Jibril ke nabi kita pertama adalah iqra, bacalah. Ya, supaya memang kita ini berilmu. Semua rukun agama kita ini mesti pertama ilmu, Mas. Rukun iman kepada Allah ada ilmu. Rukun kita takdir ada ilmu. Rukun apa saja mesti ada ilmu. Jadi ilmu itu ada di tingkat paling tinggi. Orang kita skill aja membutuhkan ilmu kan. Ini baru skill kita keseharian itu juga wajib untuk ada ilmunya. Yang lain, monggo Mas Tony. Kalau di majelis taklim itu kan katanya doanya terkabulkan kan? Iya. Nah itu berdoanya kapan tuh? Kapan? Berdoanya biasanya itu di awal, ya di awal kajian atau di akhir kajian. Ya di akhir kajian atau memang di pertengah-tengahan. Contohnya gini, bahas masalah akhir zaman, kiamat. Ya kan, kiamat bahas mamanya besok pokoknya itu ya namanya Islam tidak bakal dikenal, di Arab aja nggak kenal Islam. Karena hadisnya kan la taqumu sa'ah ya hatta la taqul Allah Allah. Kiamat ditegakkan itu di waktu orang itu nggak ada yang nyebut Allah Allah Allah. Jangankan ngaji, Mas. Allah saja udah nggak dikenal di zaman itu, Mas. Nggak ada, lafaz Allah itu udah nggak ada, udah tercabut semuanya. Nah itu terakhir di mana lafaz Allah tercabut? Di kota Mekah dan Madinah. Bagaimana Indonesia? Oh, Indonesia suwi bubar kuwi entek, Mas. Ya. Jadi memang yang paling terakhir itu yang tercabut iman Islam itu di mana? Di Mekah dan Madinah. Berarti kalau itu dicabut negara yang lain mesti wis ra ono. Islam sudah enggak ada. Bayangkan buruknya hari kiamat. Nah, kemudian nanti di sela-selanya doa semoga kita enggak dipertemukan zaman itu. Ya, semoga kita Allah wafatkan jauh sebelum itu karena fitnah itu fitnah yang besar, ujian yang kita kadang enggak mungkin bisa nerima itu. Bayangkan Al-Qur'an dicabut. Ya, Ka'bah sudah Allah angkat, Allah hancurkan. Ya, itu yang tinggal hanya ada syirorun nas, seburuk-buruk manusia. Ya, di hari Jumat mereka bangun. Ya, mereka siap-siap mau ke kebun, ya, yang mau ke kantor. Mereka nggak tahu. Di waktu duha Allah kemudian memerintahkan malaikat peniup sangkakala untuk meniupkan sangkakalanya, kemudian terjadilah kiamat. Ini kan hadisnya jelas. Ya, kita tahu berarti kiamat itu hari Jumat, waktu duha. Tapi kan kita nggak bisa, sok Ramadan besok, nah itu, ya itu nggak bisa seperti itu. Ya, dan kemudian kita doa semoga Allah amankan kita, kokohkan kita di atas iman, di atas Islam. Nah ini di tengah-tengah majelis ilmu ini termasuk doa-doa yang diiman.
dipimpin oleh orang yang bicara boleh, sendiri-sendiri kalau ada ayat-ayat azab, kita langsung spontan nih, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ya, astagfirullah itu boleh. Ya, kan kemudian fokus lagi itu kan nggak butuh 5 menit itu, paling cuma 30 detik, 10 detik itu enggak apa-apa. Kenikmatan surga kita berdoa, ya Allah, masukkan ke dalam golongan tersebut. Itu enggak apa-apa itu, ya, enggak masalah. Bahkan di waktu sholat pun sebagian ulama memperbolehkan kita mengaminkan ayat-ayat surga. Kemudian kita berlindung diri ya kepada Allah dari ayat-ayat neraka. Itu sebagian ulama membolehkan kita ya dengan kefokusan tetap di bacaan sholat terlebih dahulu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.